really cold, What? you know, so he could float and hard air. Make me sick. He got to Pertandingan Persebaya versus Persib bertepatan dengan awal Ramadan 1446 Hijriah. Bagi pemain yang menjalankan ibadah puasa, ini menjadi tantangan tambahan. Selain atmosfer laga yang panas, pelatih Persib Bojan Hodak juga mengakui bahwa kondisi ini akan menjadi ujian tersendiri bagi anak asuhnya. Bojan mengatakan bahwa para pemain muslim di timnya sudah terbiasa untuk menghadapi laga dalam kondisi berpuasa. Menurut mereka, 10 hari pertama Ramadan justru lebih mudah dijalani. Tapi meski begitu, Bojan menegaskan bahwa ada tantangan tambahan bagi timnya di mana suhu udara di Surabaya jauh lebih panas jika dibandingkan di Bandung, sehingga adaptasi tetap menjadi kunci. Bojan menjelaskan bahwa secara ilmiah, berpuasa memang berpengaruh terhadap kondisi fisik pemain. Tapi meski demikian, dia dan tim kepelatihan telah menyiapkan strategi agar para pemain tetap dalam performa terbaik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah latihan pada malam hari. Hal ini dilakukan agar pemain lebih cepat beradaptasi dengan ritme pertandingan yang berlangsung setelah berbuka. Kami mengadakan latihan pada malam hari agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru. Meski begitu, dalam beberapa hari pertama puasa, pasti ada tantangan karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Meski menghadapi tantangan di awal Ramadan, namun Bojan tetap optimistis anak asuhnya bisa menjalani laga dengan baik. Berdasarkan pengalaman di musim lalu, timnya mampu tampil kompetitif meskipun berpuasa, dan Persib saat ini juga masih bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 51 poin dari 24 pertandingan. Sementara itu, Persebaya Surabaya sendiri menempati peringkat ketiga dengan 41 poin, sehingga laga ini akan menjadi ujian mental dan fisik bagi kedua tim, di mana selain faktor Ramadan, ketatnya persaingan di papan atas juga akan membuat pertandingan semakin menarik. Persebaya Surabaya menjamu tamunya Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 musim ini, dan Stadion Gelora Bung Tomo menjadi venue pertandingan kali ini. Persebaya sebagai tuan rumah mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporternya Bonek Mania. Sementara dari kubu lawan, Persib Bandung telah tiba di kota Surabaya semenjak hari Kamis lalu. Bermain sebagai tim tamu, skuad Maung Bandung disambut oleh puluhan ribu bonek yang memenuhi stadion maupun area luar stadion Gelora Bung Tomo. Menilik laga ini, striker Persib Bandung David Da Silva tak sabar menghadapi laga Persib versus Persebaya di Surabaya. David mengaku dirinya merasa senang bisa kembali ke kota pahlawan, dan sambutan bonek pun membuat David merasa terharu. DDS memastikan Surabaya selalu menjadi rumah keduanya sebab ia pernah membela Persebaya pada musim 2018 silam. Bahkan Persebaya juga menjadi tim Indonesia pertama yang David Da Silva bela hingga akhirnya ia membela Persib Bandung. Surabaya selalu menjadi rumah kedua saya senang kembali ke sana. Mereka menghormati saya senang berada di sana, dan saya harap bisa kembali ke sana dengan membawa pulang 3 poin. Itu yang terpenting dan saya senang. DDS dahulu memang menjadi idola dari para bonek, dan kini pun menjelma menjadi momok menakutkan bagi skuad Bajul Ijo. Mengenal sosok bomber Persib Bandung David Da Silva yang menjadi mesin teror bagi lawannya, berposisi sebagai penyerang, David Da Silva didatangkan Persib Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 lalu. Pemain asal Brasil itu menjadi andalan Persib Bandung dan kerap membuat lawan kesulitan saat berhadapan dengannya. David Da Silva diketahui sempat bermain di Persebaya Surabaya. Ketika bermain untuk Bajul Ijo, ia menunjukkan performa gemilang dengan torehan gol yang juga cukup mengesankan di berbagai kompetisi. Namun kini David Da Silva menjadi pemain yang ditakuti lawan saat menghadapi Persib Bandung karena performa hebatnya bersama Maung Bandung, apalagi ia menjadi peraih gelar top skor di musim lalu. David Da Silva adalah ujung tombak Persib Bandung yang sangat berpengaruh dalam beberapa musim terakhir. Keahliannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi satu di antara striker paling berbahaya di Liga 1. Pada musim lalu, ia tampil luar biasa dengan mencetak 30 gol dan membawa Persib Bandung menjadi juara.
Gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya membaca pergerakan lawan menjadikannya ancaman yang besar bagi tim-tim rival. Ia juga kerap mencetak gol-gol krusial, termasuk di partai final yang memastikan kemenangan besar bagi Persib Bandung. Predator ulung inilah yang kini membuat Paul Master selaku pelatih Persebaya menjadi ketar-ketir. Tanya Paul Master yang merasa was-was, kiper bajul ijo Hernando Ari juga merasa ketar-ketir dengan skuad yang dibawa Bojan Hodak ini. Kiper berlabel timnas itu mengakui bahwa Persib Bandung merupakan tim kuat yang dihuni oleh para pemain bintang terutama David da Silva. Bahkan ia menyebut bahwa DDS merupakan striker yang paling ia takuti. Laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung sendiri akan menjadi ajang unjuk gigi kembalinya dua bek Maung Bandung, Gustavo Franca dan juga Nick Kuipers. Meski begitu, bek Putra Nugraha masih dipastikan bakal absen lantaran mendapatkan larangan bermain. Tapi di sisi lain, Persebaya Surabaya dapat kembali menurunkan Tony Firmansyah. Wonderkid Persebaya Surabaya itu sebelumnya absen dalam 4 pertandingan bajul ijo karena panggilan memperkuat timnas Indonesia U20. Pada laga melawan Dewa United, Tony Firmansyah yang baru kembali dari Cina juga sudah langsung menghuni bangku cadangan, namun ia tak diturunkan oleh Paul Master. Dengan kondisi skuad demikian, lantas seperti apa prediksi susunan dari para pemain kedua tim? Seperti pada laga-laga sebelumnya, Kevin Mendoza tetap akan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang Persib. Pada 4 bek, Kakang Rudianto akan digeser ke kanan lagi setelah berdua dengan Matteo Kochian di posisi bek tengah melawan Madura United. Duet bek tengah akan menjadi milik Gustavo Nick lagi pada laga nanti, sedangkan di sisi kiri ada Edo Febriansah. Mark Klok akan berkolaborasi dengan Matteo dan Adam Alis di lapangan tengah, dan sayap kanan jadi milik Tyrone Del Pino, sedangkan sayap kiri milik Ciro Alves, dan di juru gedor ada David da Silva. Dari sisi lain, tuan rumah Persebaya Surabaya akan kembali mengandalkan Hernando Ari di pos penjaga gawang. Hernando akan dikawal oleh Dime Dimov dan Slavko Damjanovic, sementara bek sayap akan ditempati oleh Ardi Idrus dan Arif Catur. Kembalinya Tony Firmansyah dari timnas Indonesia seakan membawa angin segar di tengah krisis gelandang yang dialami oleh bajul ijo akhir-akhir ini. Tony akan mengisi lini tengah bersama M. Rashid, sedangkan Francisco Rivera akan menempati posisi gelandang serang. Di lini depan ada Trisula Bruno Moreira, Malik Rizaldi, dan Flavio Silva yang akan menjadi andalan untuk bisa membobol gawang dari Persib Bandung.